Petir atau halilintar biasanya terjadi di musim penghujan, di mana di langit terdapat cahaya sesaat yang menyilaukan yang biasa kita sebut dengan kilat. Tak lama kemudian disusul oleh suara yang bergemuruh atau guruh. Adanya perbedaan waktu tersebut karena adanya perbedaan kecepatan antara kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Faktor kecepatan itulah yang sulit diantisipasi oleh manusia. Jika sudah tersambar petir, tubuh kita akan langsung hangus terbakar atau bahkan tewas. Demikian pula yang terjadi di Cianjur. Seorang petani bernama Pak Yayan tewas hangus seketika. Tapi anehnya, Erna sang anak justru selamat padahal tersambar petir secara bersamaan. Kisah yang sungguh menarik bukan? Mau tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Tumben Pak, pagi-pagi udah berangkat ke sawah. Ya sekali-kali Bu berangkat pagi. Kenapa nggak bareng sama Mang Adi aja Pak? Dan nanti juga Mang Adi ketemu di sawah Bu. Bu, anterin Bapak ke depan Bu. Ayo Pak. Suami saya Kang Yayan memang seperti itu. Giat dan rajin kalau pergi ke sawah. Padahal sawah kami tak sebegitu luasnya. Yayan dan Lilis sepasang suami istri yang telah dikaruniai anak. Erna, anak mereka, kini duduk di bangku sekolah dasar. Kehidupan rumah tangga mereka cukup harmonis. Mereka pun memiliki anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Apapun yang diperintahkan ayah ibunya, Erna selalu menjalani dengan ikhlas. Ya, hati-hati sayang. Hati-hati, Waalaikumsalam. Neng, kamu telat sekolah? Udah cepat nanti kesiangan. Pak Guru ntar marah. Sana berangkat, Gih. Ayo, Neng. Kenapa? Kamu tuh ada apa? Udah cepat sekolah nanti, Pak Guru nanti marah. Neng telat lagi kayak kemarin. Ya, udah berangkat Neng sekarang. Ya udah Pak, Erna berangkat sekolah dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Neng. Ketika bertemu Bapak di jalan, Erna merasa berat meninggalkan Bapak. Wajah Bapak seperti tanpa beda. Erna juga nggak tahu kenapa. Tak ingin berpangku tangan, Yayan segera memeriksa sawahnya. Yayan agaknya lebih suka bekerja pagi-pagi. Karena sawah masih sepi, jadi ia bisa lebih berkonsentrasi menggarap sawahnya. Kang? Tak berapa lama datang Kamal adiknya, yang biasa membantu Yayan menggarap sawah. Mau main kesini? Tapi anehnya, hari itu Yayan seperti tak suka dengan kehadiran Kamal. Mau saya bantuin, Kang? Nggak usah, cukup sama Akang aja. Mending kamu bantuin Ma aja di rumah. Di sini biar sama Akang aja diurus. Kok nyuruh saya ke rumah, Kang? Kan biasanya saya bantuin Akang di sawah. Iya, tapi kan emang nggak ada temannya di rumah. Akang masih sanggup kok sendiri. Ini kamu pulang aja deh. Saya bingung dengan perilaku Kang Yayan hari itu. Biasanya kami selalu bekerja bersama di sawah. Tapi hari itu Kang Yayan seperti tidak suka dengan kehadiran saya. Kamu, ini ada apa siang-siang? Saya kaget
bercampur heran. Padahal cuaca hari itu sangat cerah sekali. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras sekali. Saya khawatir. Langsung teringat Erna dan Kang Yayan. Kang, kok Akang dari tadi diem aja, Kang? Ayo naon, Kang? Kang? Oh, pulang yuk. Walau hari masih siang, Yayan telah mengajak Kamal pulang. Bagi keluarga Yayan, hari ini memang terasa aneh. Dimulai saat Erna merasa berat meninggalkan Yayan. Lalu suara dentuman keras yang tak jelas asal-usulnya yang didengar oleh Lilis, dan kelakuan Yayan yang menurut Kamal aneh dan membingungkan. Apakah keanehan-keanehan tersebut merupakan pertanda akan terjadinya peristiwa buruk bagi keluarga Yayan? Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak siang-siang udah pulang? Ada apa? Udah aku bikin kopi manis dulu ya. Saya sebetulnya cemas dengan keadaan Kang Yayan. Tapi saya juga nggak tahu apa yang menjadi beban pikiran Kang Yayan. Si Bapak kok nggak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Sepulang dari sekolah, Erna bersiap mengantarkan makan siang bapaknya. Tapi sang ibu melarang. Mengetahui bapaknya telah di rumah, Erna heran dan menyangka bapaknya sakit. Bapak pulangnya menjelang maghrib. Nggak tahu ibu juga. Bu, kenapa? Bapak sakit ya? Kelakuan Yayan semakin membingungkan keluarganya, terutama Erna sang anak. Kok dari tadi Erna lihat Bapak mundar-mandir terus? Oh, Erna tahu. Pasti Bapak ada janji ya. Meski Erna menggodanya, Yayan seakan tak mendengar. Ibu loh. Wajah Yayan malah terlihat murung. Kelakuan Bapak semakin membingungkan Erna. Erna tanya, tak menyahut. Erna goda, malah cemberut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Kamal. Lagi ngapain, Erna? Lagi baca buku. Ibu ada nggak? Ada. Panggilin deh. Iya. Ibu, ada Mang Kamal. Mang Kamal, ada apa? Enggak, Teh. Kok akhir-akhir ini aku ngerasa Kang Yayan agak sedikit beda ya, Teh? Apa ada masalah sama Teteh? Enggak ada masalah. Emangnya ada apa, Ma? Enggak. Masa tadi aku waktu di sawah, pas aku kerja, aku tanya dia malah diem aja. Terus pas aku bantuin kerja, dia malah buru-buru pulang. Kenapa ya, Teh? Kehadiran Kamal yang menjelaskan perilaku Yayan menambah keheranan Erna dan Lilis. Diam-diam ada perasaan cemas di hati Lilis. Dia khawatir ada sesuatu yang mencemaskan pikiran suaminya itu. Lilis juga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Yayan.
udah tuh ya, hati-hati ya. Duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau maksain sekarang berangkat ke sawah? Kan sekarang udah mendung, Pak. Nanti kehujanan coba di Cuaca sawah. mulai terlihat mendung. Justru hujan-hujan kayak gini, Tapi Bu, Yayan justru Bapak bisa ingin pergi mengecek ke sawah. Mana yang macet, mana yang enggak. Karena menurut Jadi Bapak Yayan, bisa memperbaikinya jika langsung. hujan dirinya malah bisa mengetahui saluran air mana yang macet. Udah tanggung, Bu. Udah siap-siap Melihat sawah. bapaknya hendak ke sawah sendirian, Erna boleh ikut. Erna Bapak bersikeras nggak ingin boleh ke sawah. menemaninya. Nggak boleh. Erna Semula di sini Lilis aja sama melarang, ibu. tapi Yayan malah Biarin, Bu. mengizinkannya. Erna ikut ke sawah. Lilis pun tak bisa berbuat apa-apa. Yayan dan Erna pun berangkat ke sawah. Loh, Kang, mau kemana? Yayan dan Erna bertemu Kamal. Nah, biarin. Mengetahui Yayan hendak ke sawah di saat cuaca mendung, Kamal melarangnya. Bapak ke sawah. Tapi Yayan seperti tak mendengar omongan Kamal. Hati-hati ya, Kang. Ya. Sementara itu, langit semakin gelap. Awan hitam bergulung menutup langit. Tuh, kan, Neng. Luka juga benar. Udah macet saluran airnya. Ayo, katanya mau bantu Bapak kerja. Oh, bantu Bapak. Iya, Pak. Pas, hati. Hujan, Neng. Iya, Pak. Sawah, Neng. Hati, awas. Iya. Lari, Neng, lari. Hujan deras pun turun mengguyur areal pesawahan. Hari semakin sore. Yayan dan Erna pasrah menunggu hujan reda. Hati keduanya mulai diliputi kecemasan. Terlebih lagi hujan turun disertai petir yang menggelegar menyambar-nyambar areal pesawahan. Mulut Erna komat kamit membaca doa. Neng berdoa aja. Biar cepat reda hujannya, Neng. Tiba-tiba, petir menyambar mereka. Atap saung hancur berantakan. Yayan terkapar di lantai saung dengan tubuh hangus terbakar. Yayan tewas seketika. Sementara Erna terpental dan jatuh di pematang sawah. Sebuah keajaiban terjadi. Tubuh Erna yang tersambar petir dan terpental jauh ternyata selamat dan tak terluka sedikit pun. Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada Erna. Dia menolong Erna melalui kekuasaannya.
Saya hampir tidak percaya Erna bisa selamat waktu itu. Erna bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Erna dengan cara yang sulit dipercaya. Tapi Erna juga sedih karena Bapak meninggal. Sumur yang sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat dan ditutup oleh pemiliknya bisa sangat berbahaya. Sekarang Anda bayangkan jika Anda terperosok ke dalam sumur yang gelap dan dalam itu bisa jadi Anda mengalami cedera atau bahkan tewas karena ketiadaan oksigen di dalam sumur itu. Nah, kali ini kita akan menyaksikan keajaiban dari peristiwa terperosoknya seorang anak ke dalam sumur di Karawang. Firman, bocah berusia 5 tahun, bisa selamat setelah terperosok ke dalam sumur tersebut. Justru sang kakak, Irfan, yang berusaha menyelamatkannya, tewas karena terlalu banyak menghirup CO2. Keajaiban apakah yang bisa menyelamatkan Firman? Ini dia, kisah selengkapnya. Maulida heran melihat sikap anaknya malam itu, yang mau diajak kegiatan berkumpul bersama teman-teman sebayanya lagi. Mereka mau ngajak pengajian, Bu. Saya heran melihat Irfan malam itu. Tumben-tumbennya dia ikut ke pengajian. Biasanya selalu bilang capek karena seharian bekerja. Ibunya sedikit senang karena Irfan sudah mulai bisa bergaul dan meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman sebayanya tanpa harus sibuk dengan pekerjaannya di pabrik terus-menerus. Setelah melihat kedua putranya tertidur pulas, akhirnya Maulida kembali ke kamarnya. Namun baru beberapa langkah menuju ke kamarnya, langkah Maulida tiba-tiba terhenti dan tersentak kaget. Terang saya kaget, kok tiba-tiba ada cecak jatuh. Saya jadi punya firasat kalau akan terjadi sesuatu. Maulida yang sudah bersiap untuk tidur namun matanya tak mau terpejam. Rupanya dia masih memikirkan kejadian demi kejadian yang dilihat dan menimpanya. Mulai dari perubahan sikap Irfan dan jatuhnya cicak di atas kepalanya secara tiba-tiba. Apakah ini pertanda buruk kalau Maulida akan mengalami sesuatu yang buruk? Tetaplah di Miracle. Van, bangun Van. Hari sudah siang Van. Van, kamu nggak kerja Van? Pagi itu seperti biasanya, Maulida membangunkan anak sulungnya Irfan. Tapi Irfan mengatakan kalau dia sudah tidak bekerja lagi di pabrik kayu. Bu, maaf. Van udah nggak kerja lagi, Bu. Kenapa? Maulida cukup kaget mendengar jawaban dari Irfan. Namun dia tidak mau menunjukkan sikapnya itu di depan anaknya. Takut kalau Irfan akan marah dan kesal. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi.
ketika Irfan menyampaikan bahwa dia nggak bekerja lagi. Tapi saya tidak mau menunjukkan rasa kekecewaan saya pada dia. Nampak? Dua. Ini kita tuh. Nampak tuh. Ketapi apa? No. Putar di sini terbang. Bisa terbang. Tuh terbang tuh, lu kan ngeliat. Bu. Iya, Nak, ada apa, Nak? Bu, Ipan mau ngomong sama Ibu. Ngomong apa, Nak? Sebelumnya Ipan minta maaf, Bu. Ipan berhenti kerja, bukan Ipan nggak mau kerja lagi di tempat Ipan, Bu. Ataupun Ipan malas-malasan. Tempat Ipan Ibu kan tahu penghasilannya kecil, Bu. Ipan mau nyari yang lebih besar lagi, seperti orang-orang, Bu. Jadi, Ipan berjanji sama Ibu dan Firman. Ipan akan bertanggung jawab ataupun Ipan akan kerja sekuat tenaga buat Ibu dan Firman. Ibu percaya Ipan ya, Bu? Ibu percaya, Nak. Ibu bangga punya anak seperti kamu, Nak. Makasih ya. Udah, Bu, jangan nangis ya. Ibu pilih kacang dulu ya, Nak. Selesai Irfan Oh iya, menjelaskan Irfan bantu, permasalahan hingga Irfan keluar dari tempat pekerjaannya, ibunya langsung ke depan untuk memilah kacang untuk mereka jual. Irfan pun ikut membantu ibunya dan meninggalkan adiknya di ruang tengah bermain sendirian. Ini kan buat hasil jualan Ibu nih, Pak. Irfan dan ibunya asyik bercerita soal mendiang ayahnya dulu pada saat masih hidup, memulai usaha menjual kacang dan sangat disukai oleh banyak orang. Karena merasa bosan, akhirnya Firman berjalan sendirian keluar melalui pintu dapur. Ibunya dan Irfan tidak mengetahui jika Firman keluar dari belakang rumah dengan membawa mainannya. Mungkin karena dia merasa nggak punya teman bermain, makanya dia keluar sendirian lewat pintu dapur siang itu. Kotorannya juga ada. Firman yang begitu polos tidak tahu akan bahayanya bermain di pinggir mulut sumur yang sudah tidak terpakai lagi. Hingga akhirnya mobil mainan milik Firman terjatuh ke dalam sumur. Firman panik dan memanggil Irfan kakaknya. Tapi Irfan tidak juga datang. Irfan yang masih sibuk membantu ibunya memilah kacang di teras rumah tidak begitu peduli ketika adiknya memanggilnya dari arah belakang rumah. Mobil-mobilan biasa. Kamu yakin? Iya, main mobil-mobilan. Sesaat Irfan dan ibunya khawatir juga karena tak terdengar suara Firman. Karena merasa tidak dipedulikan, akhirnya Firman yang masih kecil itu nekat untuk mendekat ke bibir sumur. Kita lihat, Bu. Saya kaget sekali mendengar suara Firman yang begitu keras. Saya takut terjadi sesuatu. Saya dan Irfan langsung lari menuju belakang rumah. Irfan dan ibunya yang bergegas berlari ke belakang rumah merasa cemas sekali. Terlebih lagi ketika mereka melihat sendal Firman yang ada di samping mulut sumur. Irfan kaget sekali dan segera dia berinisiatif untuk turun dengan tali ke dalam sumur. Namun naas bagi Irfan, tali yang menjadi pegangannya putus dan tubuh Irfan jatuh terjungkal ke dalam sumur. Maulida pun langsung berteriak histeris meminta tolong. Irfan merasa lehernya tercekik dan nafasnya sesak. Irfan mencium bau yang tak sedap
Rupanya dia menghirup gas C2O yang ada di dasar sumur. Namun keanehan terjadi. Di tengah sekaratnya Irfan karena mencium C2O, Firman tak merasakan seperti yang dirasakan oleh Irfan. Firman seperti dilindungi sesosok pelindung yang tak tampak oleh mata, hingga Firman terbebas dari maut. Di dalam dasar sumur, warga yang menolong merasa heran karena Firman tetap dalam keadaan sehat dan menangisi kakaknya yang terbujur kaku. Warga itu pun segera mengevakuasi keduanya untuk naik ke atas. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Firman untuk melanjutkan hidupnya. Walaupun semua itu harus dibayar dengan kematian Irfan kakaknya yang berusaha menyelamatkan adik kesayangannya itu. Saya sangat bersyukur sama Tuhan karena Dia telah menyelamatkan anak saya Firman. Walaupun saya bersedih karena harus kehilangan anak sulung saya. Puting beliung adalah sebutan untuk angin berputar yang menyentuh tanah yang memiliki kecepatan 177 km per jam hingga membentuk lingkaran berdiameter 75 meter. Dan angin ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mampu meluluhlantahkan apapun yang ada di depannya. Bahkan rumah sekalipun bisa roboh terkena terjangannya. Kisah kali ini kembali mengangkat peristiwa bencana puting beliung yang membelah rumah. Dalam peristiwa itu, seorang ibu dan anaknya terkubur hidup-hidup dalam reruntuhan rumah tersebut. Tapi ajaibnya, mereka ditemukan selamat tanpa luka sedikit pun. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Seperti pagi-pagi kemarin, Nesa selalu mengantar suaminya yang hendak berangkat kerja hingga depan rumah. Sambil mengantar, biasanya ia menggendong Fatir bayi mereka. Tapi pagi ini Roman terlihat lain. Roman seperti tak tega meninggalkan Fatir. Ya sudah, saya berangkat kerja dulu. Kamu jaga Fatir ya. Aku pergi kantor dulu ya. Meski mengendarai sepeda motor, pikiran Roman selalu mengingat rumah. Ia tak memperhatikan jalan di depan. Akibatnya, Roman hampir saja menabrak seorang anak. Beruntung ia masih sigap dan mampu mengendalikan sepeda motornya. Kok ada angin dalam rumah ya? Nesa heran ketika di dalam rumahnya dirasa ada angin berhembus sedikit kencang.
disertai suara menderu yang agak keras. Padahal cuaca di luar terlihat terang dan cerah. Kecemasan meneramati perasaan Nessa. Saya tidak tahu apakah itu isyarat atau bukan. Ketika tiba-tiba angin menghembus dan berderu kencang di dalam rumah saya. Rohman gelisah saat ia menelepon rumah, tapi tak ada jawaban dari Nessa, istrinya. Rohman menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya menuju kantor. Akhirnya Rohman memutuskan untuk memutar motornya dan kembali ke rumah. Hari itu ia bolos kerja. Karena khawatir dengan keadaan rumah, Rohman memilih kembali ke rumah. Tapi kekhawatiran Rohman tak terbukti. Rumahnya tetap dalam keadaan aman dan tenang. Tapi kekhawatiran Rohman tetap tak surut. Rasa cemas terus menghantui hati dan pikirannya. Mas khawatir sama kamu. Mas telepon kamu nggak angkat-angkat. Kamu nggak apa-apa kan? Hari itu saya seperti orang gila. Saya khawatir terhadap anak dan istri saya. Makanya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Nessa sebenarnya heran melihat dan merasakan semua peristiwa hari itu. Pertama, kelakuan Rohman yang seperti tak mau lepas dari Fatir. Kedua, berhembus dan menderunya angin di dalam rumah mereka. Dari semua kejadian yang terjadi pada hari itu, timbul pertanyaan di hati Nessa. Apakah ini sebuah isyarat bahwa akan ada peristiwa yang mengerikan? Mana kamu, Man? Saya ada pengajian, Pak, di masjid. Saya titip Fatir ya, Pak. Jangan khawatir. Fatir, biar Bapak yang jaga ya. Ya, saya izin dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marto bingung dengan permintaan Rohman yang harus menjaga Fatir. Dalam pikiran Marto selama ini pun, dia selalu menjaga dan menyayangi Fatir, cucunya. Sebagai manusia, kita memang banyak mengalami permasalahan. Ada yang mengalami masalah keluarga, mungkin ada yang mengalami keuangan, atau mungkin yang masih sekolah. Kalian terus berpikir bagaimana caranya lulus. Tapi kita juga harus banyak mengucap syukur. Kita harus banyak berterima kasih untuk apa yang Allah telah berikan kepada kita. Lalu pikiran Rohman tiba-tiba kosong. Ia lupa akan materi ceramahnya. Berkali-kali berusaha mengingat tapi tak juga berhasil. Saja kita bisa menolong siapa saja. Dan terlebih kita juga harus menolong dengan ikhlas. Karena dengan keikhlasan kita bisa menjaga iman kita. Karena di sini pun ada hadis mengatakan, ona dopatu minal iman. Yang berarti... Setelah berkali-kali diingat oleh makmum yang hadir, Rohman baru bisa melanjutkan ceramahnya. Saya juga heran kenapa materi ceramah yang saya siapkan 2 hari yang lalu tiba-tiba seperti lenyap dalam pikiran saya. Nessa. Hari telah sore. Karena dirasa telah cukup bermain dengan sang cucu, kakek Marto berpamitan hendak pulang. Pulang dulu ya.
Nanti. Assalamualaikum. Iya, Pak. Jadi bapak-bapak semua, sekian pengajian pada hari ini. Terima kasih telah datang dan kita bertemu lagi minggu depan di tempat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohman telah menyelesaikan pengajiannya. Ia pun berkemas hendak pulang. Tapi tiba-tiba ada seorang jemaah yang meminta waktunya untuk berkonsultasi mengenai satu hal. Ya, baiklah. Rohman menyanggupi dan kemudian terlibat diskusi dengan seorang jamaah. Apa yang kamu tanyakan tadi? Masalah korban saya belum paham Pak Haji. Khawatir hujan segera turun, Nesa bergegas membawa Fatir masuk ke dalam rumah. Air yang turun seperti ditumpahkan dari langit, membuat Nesa gelisah dan Fatir pun tetap tertidur. Nesa mencoba menghubungi Rohman, tapi berkali-kali dihubungi, Rohman tak memberikan jawaban. Kegelisahan Nesa semakin memuncak. Angin puting beliung berputar menghantam bangunan rumah Nesa. Dalam hitungan detik bangunan rumah pun roboh, menghajar Nesa dan Fatir. Tak ada yang tersisa. Nesa dan Fatir terkubur hidup-hidup di dalamnya. Keanehan-keanehan yang dialami Nesa hari itu terjawab sudah. Sungguh ajaib. Nesa dan Fatir tertimpa reruntuhan rumahnya dan juga terkubur sekian lama di bawah reruntuhan rumahnya, tapi diketemukan masih dalam keadaan bernyawa. Bahkan tak ada lecet sedikit pun di kulit mereka berdua. Tuhan Maha Kasih. Dia menyelamatkan Nesa dengan caranya yang kita mungkin sulit mempercayainya. Tapi itulah keajaiban dari Tuhan. Dan keajaiban itu menyela. Tuhan Maha Kasih. Dia menyelamatkan Nesa dengan cara yang sulit kita untuk percayai. Tapi itulah kekuasaan Tuhan yang akhirnya menyelamatkan Nesa dan putranya Fatir. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.